Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran nahwu dasar. Tentunya masih di pembahasan isim-isim mansub. Perhatikan dulu di papan. Kita langsung ambil 3 mansub di papan. Jadi perhatikan saja dulu. Iya. Isim mansub yang ketiga ada namanya al-maf'ul ya li ajli. Ada namanya maf'ul li ajli. Ya. Maf'ul li ajli ini seperti maf'ul mutlak, sama. Seperti maf'ul mutlak. Cuman beda fungsinya. Maksud saya sama dengan maf'ul mutlak, yaitu sama-sama masdar. Maksud saya sama dengan isim maf'ul mutlak yang sebelumnya. Kenapa dibilang sama? Karena sama-sama kata yang menjadi maf'ul li ajli adalah masdar, yaitu kata yang berada di urutan ketiga dalam tasdid. Cuman beda fungsinya. Kalau maf'ul mutlak datang untuk menguatkan amilnya, atau menjelaskan jenisnya, atau menjelaskan apa? Jumlahnya. Kalau maf'ul li ajli, dia adalah isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan sebelumnya. Saya ulangi. Jadi kalau maf'ul mutlak datang untuk menguatkan, atau untuk menjelaskan jenisnya, atau untuk menjelaskan jumlah pekerjaan. Kalau maf'ul li ajli, dia masdar juga. Isim mansub yang datang untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan sebelumnya. Sebab terjadi, misalnya gini, lihat dulu contohnya. Ya, iya. Shallaitu imanan billahi. Saya sholat karena iman kepada Allah. Lihat ini contohnya. Ini fokus kita imanan. Kenapa mansub? Itu pertanyaannya. Paham kan? Kalau kita lihat maf'ul bi, tidak bisa. Karena maf'ul bi dikenai pekerjaan. Lihat, saya sholat karena iman. Dia bukan dikenai pekerjaan. Iya kan? Apakah dia bisa maf'ul mutlak? Di sini bisakah dia maf'ul mutlak? Tidak bisa juga. Karena maf'ul mutlak kan harus selafat atau harus semakna. Paham kan? Dengan fiilnya. Ini tidak selafat dan tidak semakna. Karena sholat iman. Iya kan? Beda maknanya. Beda apa? Maknanya. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Apa fungsinya ini kata iman? Lihat. Saya sholat karena beriman kepada Allah. Paham kan? Jadi maf'ul mutlak tadi, maf'ul li ajli tadi, dia isim mansub. Datang untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan sebelumnya. Maksud ini pekerjaan sebelumnya, sholat. Kalau kita tanya, kenapa kamu sholat? Paham itu pertanyaannya? Jawabannya apa? Karena sebabnya keimanan kepada Allah. Dia sholat karena keimanan. Berarti sebab dia sholat adalah ini. Karena imanan. Maka kata yang menjadi sebab dari pekerjaan sebelumnya itu dinasab. Kata yang menjadi sebab pekerjaan sebelumnya itu dibaca apa? Nasab. Sebagai apa? Maf'ul li ajli. Seperti itu namanya. Paham kan? Sama ada contoh kedua misalnya Zurtu aliyan. Ya. Saya katakan zurtu aliyan. Hubban ini panjang contohnya. Hubban lahu. Lihat kata zurtu aliyan. Hubban lahu. Saya kunjungi Ali karena cinta kepadanya. Zurtu, tunya sebagai apa? Fa'il. Aliyan maf'ul bi, objeknya yang dikenai pekerjaan. Saya ziarahi Ali. Kan begitu? Iya, berarti ini maf'ul
bi. Ini maf'ul bi. Hubban ini karena cinta kepadanya. Ini hubban. Inilah alasan kenapa dia ziarahi. Kenapa dia kunjungi Ali? Karena ada cinta sama Ali. Maksudnya bukan cinta laki-laki sama perempuan. Bukan seperti itu. Cinta teman, cinta persaudaraan. Jangan sampai masa Ali. Iya kan? Paham ini? Saya cinta mubar. Cinta apa maksudnya itu? Hah? Persaudaraan. Bukan cinta seperti laki-laki mencintai perempuan. Iya. Paham gak ini? Bukan. Jadi ini nih, lihat. Saya kunjungi Ali karena cinta kepadanya. Jadi, ini kalimatnya sekarang sudah panjang. Bisa juga antum bilang ziaratan. Tambah lagi. Nah. Ini ziaratan sebagai apa? Ini kalau mau panjang, jadi itu kalimat yang kita pelajari sekarang ini makin banyak kita pelajari, makin bisa panjang. Nah, jadi ini zurtu aliyan hubban lahu ziaratan. Iya kan? Nah, ini selapat. Selapat. Berarti ini siapa ini? Ini adalah maf'ul mutlak. Kan begitu? Ini adalah maf'ul bi. Ini adalah maf'ul apa? Maf'ul li ajli. Karena dia sebab terjadinya itu ziarah. Paham gak ini? Sudah paham maf'ul li ajli? Sekarang kita runcingkan. Setelah ini langsung kita paham. Dia maf'ul li ajli itu harus masdar. Terus masdarnya bedanya dengan maf'ul mutlak. Masdarnya maf'ul li ajli dia selalu perbuatan hati. Kalau maf'ul mutlak perbuatan anggota badan. Kebanyakannya lihat memukul, membunuh, mencuci, makan, minum. Kalau maf'ul li ajli itu dia adalah perbuatan hati. Lihat, cinta, iman. Nah, seperti dalam ayat, la taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Khasyata. Itu kan masdar itu. Kenapa mansub? Maf'ul li ajli. Paham kan? Dan jadi itu cirinya. Dan juga isim mansub yang berupa masdar itu cuma dua. Isim yang mansub berupa masdar itu cuma dua. Maf'ul mutlak kemarin sama maf'ul li ajli. Ya tinggal antum bagi-bagi saja. Kan maf'ul mutlak sudah antum tahu ciri-cirinya. Sekarang maf'ul li ajli. Kan kalau bukan maf'ul mutlak berarti maf'ul li ajli. Terus dia selalu kata-kata terkait dengan hati. Iman, cinta, takut, harapan. Semua terkait dengan apa? Hati. Kalau masdar yang ini. Paham kan? Ciri-cirinya dia adalah sebab terjadinya sebelumnya. Paham gak ini? Sebab terjadinya sebelumnya. Paham kan? Dia masdar. Hati. Menunjukkan sebab terjadinya sebelumnya. Paham kan? Terus mereka tambahkan. Pelaku daripada maf'ul li ajli sama dengan pelaku amilnya. Misalnya gini. Sholaitu imanan. Saya sholat karena iman. Siapa yang sholat? Saya. Siapa yang beriman? Pelakunya juga sama. Juga waktunya juga sama. Saya sholat karena iman. Kapan dia sholat? Saat dia beriman. Paham gak ini? Begitu. Jadi ditambah lagi. Itu membuat dia nanti sebenarnya gampang sekali nantinya jadinya. Kan kalau bukan maf'ul mutlak berarti maf'ul li ajli. Cuma itu ciri-cirinya kalau antum bingung sekali. Bahwa mana maf'ul li ajli, mana maf'ul mutlak. Ciri-cirinya dia menjadi sebab pekerjaan sebelumnya. Paham kan? Dia sama pelakunya dengan sebelumnya. Dia sama waktunya dengan sebelumnya. Selalu begitu. Jelas ini maf'ul li ajli? Jelas? Ini banyak di Quran ya. Dia juga banyak Quran, banyak di hadis. Sekarang isim mansub yang keempat, al-maf'ul ya fi. Ada namanya al-maf'ul fi. Apa itu maf'ul fi? Maf'ul fi itu lebih mudah lagi daripada maf'ul li ajli sama maf'ul mutlak. Bahkan lebih mudah dari maf'ul bi. Karena maf'ul fi ini
dia kata tertentu yang ada pada dia, bukan kata umum. Maf'ul fi adalah dia adalah isim yang mansub. Saya ulangi, maf'ul fi dia adalah isim yang mansub yang menjelaskan waktu terjadinya pekerjaan atau tempat terjadinya pekerjaan. Makan atau zaman. Mudah. Kalau ada kata mansub, dia menjelaskan waktu terjadinya pekerjaan. Waktu terjadinya atau tempat terjadinya pekerjaan. Maka langsung bilang maf'ul fi. Tapi syaratnya mansub. Contoh misalnya, antum bilang gini, ya, sumtu yauma al-khamisi. Ya. Sumtu yaumal khamisi. Lihat, saya berpuasa pada hari Kamis. Lihat ini, kata yauma. Ini menunjukkan atas apa? Waktu. Kapan dia puasa? Paham gak ini? Hari Kamis. Ini mansub. Tidak dikenai pekerjaan, bukan masdar. Paham ini? Tapi ini kata menunjukkan atas apa? Waktu. Ini tidak semua kata. Di buku alhamdulillah Anda sudah kasih banyak beberapa kata yang selalu menjadi maf'ul fi. Nanti. Jadi saya puasa pada hari Kamis. Ini yauma dibaca fathah karena dia menunjukkan waktu terjadi pekerjaan. Dinamakan dalam istilah bahasa ada namanya maf'ul fi. Jadi kalau antum tanya, kenapa yauma ini dinasab? Karena dia sebagai maf'ul fi. Atau ini dikenal dengan satu kata dorfun. Ini lebih bilang dulu dorfun. Dorob yang waktu pembahasan mubtada khobar. Khobarnya dalam bentuk apa? Dorob. Kenapa dorob dulu dinasab? Karena dia sebagai maf'ul fi. Demikian pula kalau tempat. Misal antum katakan, ya, koma Zaidun amama. Ya, amama al-ustad. Amama al-ustad. Zaid berdiri di depan ustad. Di mana dia berdiri? Di depan ustad. Kata yang menunjukkan atas tempat ini kalau dinasab, ini kan menunjukkan atas tempat. Dinasab, kenapa dibaca fathah bukan amamu atau amami saja? Karena dia sebagai apa? Maf'ul fi. Namanya maf'ul fi itu pasti mansub. Tidak boleh dibaca yang lain. Anda paham ini? Jelas ini? Siapa yang belum paham? Paham? Yakin? Sudah ini jelas berarti? Ini dinamakan dorob. Dorob itu kata menunjukkan waktu atau tempat. Dia dimansub alasannya kan dia sebagai maf'ul fi. Jelas ini? Sudah? Dah, hapus. Yang kelima, isim mansub yang kelima ada namanya al-maf'ul ma'ahu. Ini lebih mudah lagi sebelumnya. Mudah terus ya. Tidak ada yang sulit. Ini lebih mudah lagi daripada sebelumnya. Kenapa? Kan dia punya ciri khusus. Lebih khusus lagi kalau dibilang maf'ul fi, kata menunjukkan atas waktu atau tempat, itu terlalu banyak. Walaupun di buku alhamdulillah Anda sudah kasih antum kata-kata menunjukkan atas waktu atau tempat. Ini lebih mudah lagi. Dia namanya maf'ul ma'ah, yang dilakukan bersamanya. Kalau ini tadi kan yang dilakukan padanya. Kalau ini yang dilakukan karenanya. Kenapa dilakukan? Karena. Ini yang dilakukan padanya. Kenapa? Di mana dilakukan? Di situ. Di mana tempatnya? Di situ. Diterjemahkan takdirnya makna fi, pada atau di dalam. Kalau ini, ini lagi. Maf'ul ma'ah dilakukan bersamanya. Ma'ahnya kan artinya apa? Bersama. Jadi dia adalah isim yang mansub yang menunjukkan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Saya ulangi.
Ini maf'ul ma'ah. Dia adalah isim yang mansub. Ini kita sederhanakan ya. Karena kita pemula. Maf'ul ma'ah. Dia adalah isim yang mansub. Yang disebutkan untuk menunjukkan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Ciri-cirinya diawali oleh waw yang bermakna ma'a. Waw ini artinya bersama. Itu ciri-cirinya. Karena waw itu bisa bermakna dan. Tapi waw ciri-cirinya waw yang setelahnya mansub sebagai maf'ul ma'ah. Waw yang bermakna bersama. Anda pahamin? Contoh. Jadi ini yang Anda bilang mudah. Karena ciri-cirinya harus ada waw. Yang lainnya kan maf'ul bih. Ada waw? Mutlak. Li'ajli. Fi. Ma. Itu masalahnya. Makanya kenapa? Antum percaya misalnya bilang kenapa mudah? Paham kan? Karena ciri-cirinya dia harus ada apa? Waw. Hanya saja nanti kita bingung lagi. Itu saja. Wawnya ini waw apa? Kan? Dia kan syaratnya wawnya ini harus bermakna bersama. Ya kan? Sementara dalam kenyataan, dalam ayat, ada waw yang bermakna dan. Ini nanti. Tapi gampang, bisa kita bedakan nanti. Contoh dulu. Contoh saya bilang. Ja'a Zaid wa aliyan. Wa aliyan. Lihat. Ja'a Zaidun wa aliyan. Pertanyaannya, kenapa aliyan mansub? Itu. Dia adalah sebagai maf'ul ma'ah. Apakah pas ciri-ciri maf'ul ma'ah? Tadi ciri-cirinya, dia adalah kata isim mansub yang datang untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Ini namanya pekerjaannya datang. Yang datang Zaid. Sama siapa dia datang? Ali. Kalau dibilang bersama siapa pekerjaan itu dilakukan, sudah mansub. Sebagai maf'ul ma'ah. Jadi terjemahannya, Zaid datang bersama Ali. Paham terjemahannya? Paham ini? Contoh lain lagi. Ja'a. Ya, jangan ja'a. Saro Zaid. Saro Zaidun. Wa tulu'a syams. Syamsi. Zaid berjalan bersamaan dengan terbitnya matahari. Zaid berjalan bersamaan dengan terbitnya matahari. Paham ini contoh? Sekarang, tulu'a. Kenapa dibaca tulu'a? Bukan tulu'u, tulu'i kah? Paham? Dia sebagai maf'ul ma'. Paham? Lihat ciri-cirinya. Pekerjaan itu dilakukan berbarengan dengannya, iya enggak? Iya kan? Terletak setelah waw yang bermakna ma'. Kan terjemahnya tadi, bersamaan dengan terbitnya matahari. Sudah paham ini? Jadi ini dibaca nasab. Sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ul ma'. Jelas berarti? Jelas berarti? Jelas? Nah, terus karena ada waw yang bermakna dan, ada waw yang bermakna apa? Dan maka dilihat tidak selamanya juga bisa dan. Ada waktunya dia tidak bisa dibaca dan, dimaknakan dan. Sengaja Anda contohkan dua ini. Karena satu boleh, satu tidak. Paham ini? Jika pekerjaan itu dilakukan hanya oleh sepihak saja, bukan dua-duanya, tapi dilakukan pada saat waktu itu. Paham kan? Ini wajib dibaca nasab. Pasti wawnya adalah waw ma'iyah. Pasti wawnya ma'ah. Maf'ul ma'ah. Seperti ini. Zaid berjalan bersamaan dengan terbitnya matahari. Yang berjalan siapa? Zaid. Bukan terbit matahari, kan begitu? Berarti ini yang melakukan sepihak. Kalau ini wajib, ini waw ma'ah. Wajib. Ini wajib dinasab kalau sudah hanya sepihak saja. Paham?
itu keadaan namanya wawunya itu pasti setelahnya adalah maf'ul ma'. Yang kedua, pekerjaan itu bisa dilakukan bersamanya, artinya kedua-duanya bisa melakukannya. Seperti ini, ja'a Zaidun wa Ali. Zaid bisa datang, Ali bisa. Kalau modelnya seperti ini bisa dilakukan oleh dua-duanya, maka boleh dua bacaan ini di sini. Setelah waw. Waw ini bisa waw ma'ah, berarti diartikan alian. Bisa waw ini waw berarti dan, maka dibaca aliyun. Karena kalau artinya dan, setelah waw harus sama harokatnya dengan sebelum waw. Paham gak ini? Kalau diterjemahkan dan, maka setelah waw harus selalu sama dengan sebelum waw. Kalau ini Zaidan, dia juga Zaidan. Kalau ini Zaidin, dia juga Zaidin. Tapi kalau dia antum terjemahkan waw ma'ah, selalu dinasab. Walaupun sebelumnya dhamma ataupun apa kasroh. Jelas ini? Jadi cirinya begitu. Jelas kapan terjemahnya dan atau ma'ah, bisa dua. Bisa antum baca aliyun, aliyun, dan bisa baca apa? Aliyan. Paham? Tapi kalau tidak bisa, maka wajib dinasab. Dipahami ini? Paham? Wahyudin? Yakin? Betul? Yakin? Alhamdulillah. Silakan, Mbak. Kalau wa'al itu bisa tidak jadi wa'al? Ya? Bisa tidak menjadi wa'al? Oh, pakaikan al. Nama, Pak, tidak boleh pakai al. Kan al itu kan menunjukkan dia ma'rifah. Sementara al, nama sudah ma'rifah memang. Iya kan, Pak? Beda kalau rojul. Rojul bisa kita katakan war rojul. Bisa pakai al. Kalau Ali tidak bisa pakai apa? Alif lam. Sudah, ya? Kalau ada kata yang seperti ilmu dan sunatan masnatan Muhammadan dia sebagai apa? Kalau ada kata Maf'ul mutlak. Bukan kan selafat. Hah? Walaupun tapi kan selafat. Itu kan tadi hanya ciri-ciri belakangan. Maksudnya biasanya kalau maf'ul mutlak itu maf'ul li ajli itu perbuatan apa? Hati. itu kan termasuk huruf jar yang dia. Bukan terjemahannya saja. Iya, bukan kemasukan fi. Bukan enggak. Nah, dalam mengartikan, dalam terjemahkan kita pakaikan kata fi pada hari, di depan. Kan fi itu bisa terjemahnya dua, pada atau di. Maknanya saja. Ditakdirkan makna fi, bukan lafadznya. Karena kalau ditakdirkan lafadz berarti dia majrur. Kalau itu maf'ul ya jadi cuma ada hati sakit. Cuma ada? Iya, dia harus perbuatan hati. Nggak bisa. Karena kebanyakan seperti itu. Nah. Kalau aliyan itu ada alifnya enggak? Ada. Itu namanya penulisan. Saya tadi sengaja tidak tulis ini alian karena saya mau harokati dengan dhamma. Maksudnya sengaja tadi. Dalam penulisan, kalau kata bertanwin dua, terus fathah, itu dalam kaidah penulisan dikasih alif. Cuman saya tadi mungkin antum bertanya, kenapa saya tadi tidak kasih alif? Karena saya mau harokati dengan dhamma. Nanti repo lagi saya hapus alifnya. Dalam kaidah penulisan. Jadi alian, itu tulisannya pakai alif setelahnya. Paham kan? Antum dah tanya lagi, kenapa pakai alif? Nggak tanya lagi, kenapa pakai alif? Kenapa di dhamma tidak pakai waw? Nah, di kasro tidak pakai ya. Pas di fathah pakai alif. Ya enggak? Kenapa begitu? Tidak bertanya. Oh, alhamdulillah tidak ya. Iya. Baik, kita baca. Alhamdulillah, kita baca.
Sekarang maf'ul apa? Li ajli. Ini mudah pelajaran. Mudah. Maf'ul li ajli. Apa itu maf'ul li ajli? Al maf'ul li ajli huwal ismul mansubul ladzi yudkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Maf'ul li ajli. Dia adalah isim mansub yang disebutkan bayanan untuk sebagai penjelas untuk sebab wuqu'il fi'li, sebab terjadinya pekerjaan. Jadi dia datang untuk menjelaskan sebab terjadinya apa? Pekerjaan. Mereka bilang cirinya bisa ditanyakan pakai kata kenapa. Misalnya, sholaitu imanan billah. Saya sholat karena iman kepada Allah. Kenapa kamu sholat? Jawabannya itulah maf'ul li ajli. Karena saya beriman. Seperti yang tadi, zurtu aliyan hubbanlah. Saya kunjungi Ali karena cinta kepadanya. Bertanya saja, kenapa kamu kunjungi Ali? Apa dia jawab? Karena cinta kepada. Jawabannya itulah maf'ul li ajli. Karena sebab terjadinya pekerjaan. Jelas ini? Misal contoh, sholaitu imanan billahi, zurtu aliyan hubban lahu. Yang menjadi maf'ul li ajlinya mana siapa? Ini dicontoh ini. Zurtu aliyan hubban lahu. Apa? Hubban. Karena aliyan bukan masdar. Karena aliyan apa bukan? Masdar. Iya. Kalau ditanya, kenapa kamu ziarahi? Iya, hubban lah. Dah, kenapa masuk? Menjelaskan alasannya. Iya, siapa namanya Pak kalau dia menjelaskan alasannya? Maf'ul? Iya, kan dia maf'ul li ajli. Sampai di situ sudah selesai. Tinggal setelahnya itu anak hanya memberikan ujungnya itu untuk mempermantap saja. Lihat, syurutul maf'ul li ajli. Syarat kata yang menjadi maf'ul li ajli. Ini pelajaran pendek-pendek saja. Yang pertama ayakuna masdaron qalbiyan. Pertama harus masdar. Qalbiyan, masdarnya terkait dengan hati. Enggak sembarang masdar. Paham kan? Yang kedua ayakuna illatan lima qablah. Harus dia menjadi sebab untuk terjadinya sebelumnya. Jadi dia itu sebab. Artinya kalaupun ada masdar bukan menjadi sebab, malah dia datang untuk menguatkan atau menjelaskan jenisnya atau menjelaskan jumlah pekerjaannya, maka bukan maf'ul li ajli. Tapi maf'ul apa? Mutlak, kan cuma ada dua kata yang masdar mansub. Paham kan? Jelas ini? Selesai. Yang ketiga ayakuna. Yang keempat, ketiga ayat tahida zamanuhu wa zamanul amil. Harus sama waktunya dan waktu pekerjaan sebelumnya. Jadi misalnya saya tadi contoh di atas, sholaitu imanan billah. Saya sholat karena iman kepada Allah. Kapan dia sholat? Waktu dia beriman. Kan tidak mungkin orang sholat hari ini sholat besok iman. Kenapa kamu sholat kemarin? Karena saya iman hari ini. Bisa nggak? Tidak mungkin. Jelas ini. Jadi harus satu waktunya. Kalau beda waktunya, walaupun mansub, bukan maf'ul li ajli. Paham gak ini? Misalnya gini, contoh ini. Ta'ahabtu safaron. Saya bersiap-siap safaron, untuk safar. Sekarang safaron mansub. Ini maf'ul li ajli gak? Kan kalau dilihat sebab tuh, kenapa dia bersiap-siap? Karena safar. Tapi masalahnya apa? Kenapa tidak bisa? Waktunya. Karena orang kalau safar, tidak mungkin dia siap-siap sambil jalan. Bisa nggak? Hah? No? Dia bilang ke istrinya, sambil lempar saya lagi jalan. Supaya bisa maf'ul li ajli. Bisa nggak begitu? Kan tidak bisa. Pasti orang siap-siap dulu. Setelah itu nanti kalau sudah beres, sudah siap, baru apa? Safar. Berarti beda waktu. Jelas ini? Hah? Jadi apa, Ji? Nanti. Iya. Nah. Nanti enggak boleh begitu kalimatnya. Enggak boleh untuk bilang ta'ahabtu safaron. Enggak boleh. Harusnya pakai li. Ta'ahabtu lis safari.
kalimatnya salah. Jadi bisa kita tahu dia salah ucapkannya. Salah kalau dia nasab safaron sebagai maf'ul li ajli, karena beda waktu. Seharusnya dia ucapkan pakai li safari. Saya siap-siap untuk safar. Dipahami ini? Nah, itu harus sama waktunya. Syarat yang keempat, ayat tahida fa'iluhuma, harus sama pelakunya. Pelaku dari pekerjaan dan pelaku dari maf'ul li ajli itu satu orang. Lihat nih. Sholaitu imanan billah. Saya sholat karena saya beriman kepada Allah. Siapa yang sholat? Siapa yang beriman? Itu boleh. Paham kan? Kalau beda pelakunya, tidak boleh juga. Paham kan? Misalnya antum katakan gini. Zurtu aliyan hubba zaidin lahu. Saya kunjungi Ali karena cintanya Zaid kepadanya. Nah, saya kunjungi Ali karena cintanya Zaid kepadanya. Siapa yang kunjungi? Saya. Yang cinta? Zaid. Boleh nggak dibaca hubba? Paham nggak ini? Ini kalimat salah. Seharusnya dia jer dengan li. Jadi itu selalu begitu. Jadi kalimatnya zurtu. Kalau beda ini. Kalau tidak terpenuhi ini syarat. Zurtu aliyan li hubbi Zaidin lah. Saya kunjungi Ali karena cintanya Zaid kepadanya. Paham ini? Kalau dinasab sebagai maf'ul li ajli, kalimatnya salah. Karena tidak sama apanya? Pelakunya. Jelas ini? Paham ini? Ini untuk mempertajam saja pemahaman kita. Kalau kita dapat, ini pas enggak dengan syarat dan ketentuan maf'ul li ajli. Paham ini? Selesai. Berikutnya, al-maf'ul bih. Al-maf'ul fi. Apa itu maf'ul fi? Al-maf'ul fi huwal ismul mansubu bi takdiri ma'na fi. Dia adalah isim mansub yang ditakdirkan makna fi, maknanya. Dalam terjemahannya sertakan fi. Paham ini? Bukan lafadznya. Kalau lafadznya nanti dijer malah tidak dinasab. Karena fi ini huruf jer. Huruf yang membuat kasroh setelahnya. Jadi dia adalah isim mansub yang ditakdirkan makna fi. Li bayani zamani wuku'il fi'li au makani, untuk menjelaskan waktu terjadinya pekerjaan atau tempatnya. Untuk menjelaskan apa? Waktu terjadinya pekerjaan atau tempat terjadinya pekerjaan. Mudah sekali karena cuma waktu dan tempat di sinilah masuknya kalau masuk. Misal contoh sumtu yaumal khamisi, saya puasa hari Kamis. Jelas tu amamal gufati, mana maf'ul fi-nya ini di. Kalau contoh pertama yauma, kemudian setelah itu sebagai bonus itu setelahnya itu sebenarnya sudah sampai di situ dipahami, setelahnya itu bonus. Ana kasih antum kata-kata yang selalu menjadi maf'ul fi dari tempat ataupun waktu. Lihat, min dzarfiz zaman, termasuk dzarf zaman, kata-kata yang selalu menunjukkan atas waktu. Al yauma, al lailata, gudwatan, bukrotan, saharon, godan, yang selalu kita bilang. Godan. Selalu godan, mansub. Iya kan? Kalau antum ditanya, apa irobnya? Maf'ul fi, begitu. Utmatan, sobahan, masaan, abadan, amadan. Ini abadan. Sering sekali dalam Al-Quran. Abadan. Khalidina fiha, abadan. Kenapa abadan? Itu dia maf'ul fi. Selama ini ya kita baca begitu ya karena Quran sudah ada memang harokatnya. Sekarang kita tahu kenapa diharokati begitu. Dia adalah sebagai maf'ul fi. Wa min dzarfil makan, di antara kata yang menunjukkan tempat, amama, kolpah, kudama, waro'a, fauqa, tahta. Selalu ini tahta. Jannatin tajri. Tahtahul anhar. Kadang juga dijar dengan huruf jar, min tahtihi. Ya kalau ada huruf jarnya selesai, bukan kan dia ya harus dia maf'ul fi kalau dia masuk. Kalau dijar dengan huruf jar ya bukan, dia majrur, masuk di bab lain. Indah sering juga dalam Al-Quran. Izaa, hidaa, tilqaa, sama, huna.
Semua ini mansub karena sebagai maf'ul. Di terjemahannya ada semua di situ. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya maf'ul ma'ah. Ini yang terakhir untuk hari ini. Maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Al-maf'ul ma'ah wal ismul mansub alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'il. Al-masbuqu biwawin tufidul ma'iyah. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Itu dulu. Terus ciri kedua, al-masbuqu biwawin yang diawali oleh waw tufidul ma'iyah yang bermakna bersama. Paham ciri-cirinya? Dia isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Yang diawali oleh waw yang bermakna bersama. Jelas? Jelas di pengertiannya? Mubar? Yakin? Alhamdulillah. Misal contoh, ja'al amiru wal jaisha. Mana maf'ul ma'ah? Mana maf'ul ma'ah? Al jaisha. Datang amir bersama tentaranya. Istawal ma'u wal khoshabata. Mana maf'ul ma'ah? Wal khoshabata. Air sejajar dengan alat ukurnya. Al-khoshabata alat ukur ketinggian air. Alat untuk mengukur ketinggian air. Sekarang yang berjalan ini siapa ini? Yang sejajar. Air. Kalau alat ukurnya? Tetap. Ini kan alat ukurnya ditancap. Jadi airnya yang naik. Berarti ini nanti boleh nggak dibaca wal-khoshabatu? Berdasarkan apa yang Anda jelaskan tadi. Boleh atau tidak? Tidak. Karena yang berjalan hanya apa? Air. Air yang tinggi. Meninggi. Alat ukurnya tetap. Paham kan? Berarti wal khoshabata. Kalau tadi ja'al amiru wal jaisha, boleh nggak dibaca wal jaisu? Boleh. Kenapa? Karena bisa juga datang. Anda paham ini? Itu setiap contoh begitu prakteknya. Iya. Ana sa'irun wasyamsa. Lihat ini. Saya berjalan bersama matahari. Yang berjalan siapa? Saya. Mataharinya? Tidak. Tapi kenapa dibilang bersama? Tidak, karena dia disinari oleh matahari. Anda paham ini? Paham? Mataharinya di mana? Di mana mataharinya? Di atas langit. Tapi antum bilang bersama. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Kan Allah bilang wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Apakah menyatu? Kan tidak mungkin matahari saja. Kita bilang begitu. Saya berjalan bersama matahari. Di mana mataharinya? Di atas. Bersama itu tidak mengharuskan menyatu. Ini yang tidak dipahami. Sama dengan Wahyudin bilang, dia lagi duduk di Flores dalam keadaan matahari lagi bulan purnama. Di mana antum? Saya lagi duduk bersama bulan. Bulannya di mana? Di sampingnya. Di mana? Di situ. Nanti dia baca mansub. Jalastu wal qamara. Jalastu wal qamara. Kenapa ini wal qamara? Itu pertanyaan kita. Sebagai maf'ul ma'ah. Saya duduk bersama bulan. Sebagai maf'ul ma'ah. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak dibaca wal qamaru? Kalau begitu artinya saya dan bulan sedang duduk. Berarti itu baru bersampingan. Kalau pakai arti dan. Kalau artinya bersama tidak harus berdampingan. Jelas ini? Jelas ini? Terus maknanya wajib dinasab kapan? Itu sekarang. Lihat. Walam ketahuilah. Annal ismal waqi'a ba'dal wawi al halain. Ketahuilah bahwa isim yang terletak setelah waw di atas dua keadaan. Isim yang terletak setelah waw di atas dua keadaan. Pertama, yajibun nasbu alal maf'ul ma'ah. Wajib dinasab sebagai maf'ul ma'ah. Misal contoh, sirtu wa tulu asyams. Istawal ma'u wal khoshabata. Ini wajib dibaca nasab. Lihat catatan di bawah. Catatan nomor 29. Catatan. Wajib dibaca nasab
Ini anak tambah belakangan ya, supaya tidak perlu ditulis lagi. Paham ya? Iya, jadi setiap masukan itu biasanya saya tambah di buku. Ya, cuma saya kemarin bilang sekarang tidak ditambah lagi, tinggal diperbaiki saja. Iya. Jadi lihat catatannya. Wajib dibaca nasab setelah waw jika pekerjaan yang disebutkan sebelumnya hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Jadi kalau dilakukan oleh salah satu pihak saja itu wajib dibaca apa? Nasab setelah waw. Wajib baca nasab setelah waw. Lihat contohnya tadi. Sirtu wa tulu asyams. Wajib dibaca tulu'ah. Karena yang berjalan siapa? Hanya saya saja. Matahari tidak. Ya kan? Istawal ma'u wal khosyabata. Air setara, sejajar dengan bersama alat ukurnya. Yang bergerak siapa? Air. Alat ukurnya diam. Ya kan? Kalau sama-sama bergerak gimana? Nah, ya kan tidak tahu ukurannya. Air meninggi dia juga ikut tinggi. Wih, berapa ukurannya? Iya kan? Tidak tahu. Nah, yang kedua, yajuzu nasbu al-maf'ul ma'ah wal atfu lima qablah. Boleh dinasab di atas maf'ul ma'ah dan diatofkan. Atof artinya diikutkan terhadap sebelumnya. Boleh dinasab di atas maf'ul ma'ah dan diikutkan dengan apa yang sebelumnya. Saya sengaja bahasanya begitu, diikutkan dengan apa yang sebelumnya. Karena di sini kita belum tahu apa itu atof. Ada paham ini? Daripada kita bilang atof, muridnya akan bertanya lagi, apa atof? Atof itu kata yang diikutkan ke sebelumnya. Kan begitu intinya. Paham kan? Nanti akan datang pembahasannya apa itu atof. Paham ya? Jadi dia adalah boleh sebagai maf'ul ma'ah, boleh juga diatofkan kepada apa? Sebelum, contoh, ja'al amiru wal jaisha atau al jaisu. Ja'a Muhammadun wa Yusufa atau Yusufu. Paham? Jelas ini? Cuman di terjemahan di bawah salah ya. Yang di terjemahan ja'al amiru wal jaisha atau al jaisu. Iya kan? Contoh kedua, ja'al amiru wal jaisha wal jai atau al jaisu lagi. Seharusnya kan Muhammad dan Yusuf. Jadi itu dihapus ya, ambil contoh di atas yang benarnya di terjemahannya. Terjemahannya sudah pas. Cuman ini mungkin waktu di teman kopi contohnya, yang teman di percetakan, dia malah kopinya masih yang satu. Seharusnya dia kopinya yang ini. Iya, kan contoh di saya sudah benar. Cuman yang ini, yang tata letaknya ini ada kawan lagi. Iya, saat dia letakkan ini, mungkin dia terkopinya salah. Anda paham kan? Bukan saya yang salah. Ini salah cetak. Begitu mengkoedanya. Kalau antum lihat salah, bilang salah cetak. Itu namanya berbaik sangka sama penulis. Karena setiap penulis, tidak ada yang sengaja salah. Anda paham? Jadi kalau antum lihat salah, itu salah cetak. Paham gak ini? Tidak apa-apa juga kalau antum bilang salah Ubaid. Tidak ada cerita, tidak ada masalah. Nih, salah ini penulisnya, saya mau protes dulu. Iya. Nggak apa-apa, santai. Iya. Cuman kalau ini jujur, salah cetak. Iya. Iya. Dipahami ini? Jelas ya? Ada catatan di bawah nomor 30. Catatan. Jika apa yang sebelum dan setelah waw sama-sama bisa dilakukan pekerjaan yang disebutkan sebelumnya, maka ini boleh nasab dan boleh atof. Apa artinya atof? Yaitu ikut kepada sebelumnya. Paham gak ini? Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. Kita lanjut lagi besok. Alhamdulillah hari ini 3. Tinggal isim mansub berarti sisa 4. Hal, tamyiz, mustatna, munada. Sisa 4. Besok anggaplah bisa 2. Kalau bisa 2 besok, Masya Allah. Iya. Insyaallah. Insyaallah.